Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, yang semoga kita senantiasa istiqamah di atasnya, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang istimewa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku, segenap aktivitas hidupku, bahkan sampai dengan akhir hayatku yaitu kematian, itu semua adalah sebagai bentuk lillah, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Salat kita karena Allah dan untuk Allah, kurban kita karena Allah dan untuk Allah, segenap aktivitas hidup kita untuk Allah dan karena Allah. Bahkan kematian kita adalah kita persembahkan untuk Allah dan karena Allah. Dalam ayat tersebut, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, disebutkan di dalam ayat tersebut ada dua ibadah yang istimewa, yaitu ibadah salat dan ibadah kurban. Karena secara eksplisit, secara jelas disebutkan secara khusus bahwa salat dan kurban ini disebutkan secara jelas, yang itu menggambarkan bahwa dua ibadah tersebut adalah dua ibadah yang memiliki keistimewaan, sehingga ketika sholatnya baik, ketika kurbannya baik, maka baik pula segenap aktivitas kehidupannya, bahkan sampai dengan penghujung hayatnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Siapa orangnya yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan wafat di atas sesuatu itu. Dan siapa yang wafat di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Nah, ketika sesuatu itu adalah berupa ketaatan kita kepada Allah,
Sesuatu itu adalah bagaimana kita senantiasa menjaga sholat kita dengan baik, menjaga kurban kita dengan baik, maka aktivitas-aktivitas kehidupan kita akan menjadi baik. Karena yang pertama kali nanti akan dihisab adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka segenap aktivitas kehidupan kita akan dinilai baik di sisi Allah. Nah, sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi kita laki-laki, agar sholat kita menjadi baik dan lebih utama di sisi Allah adalah bagaimana kita menjaga sholat fardu kita, menjaga sholat fardu kita dari subuh sampai dengan isya. Kita jaga agar sholat itu dilaksanakan secara berjamaah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, salatul jama'ati afdalu minas salatil fadhi bisab'ina darajah, bisab'ina wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri, salat munfarid. Dan kedudukan salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat. Sehingga ketika kita melaksanakan salat fardu sendirian, munfarid, kita dapat cuma satu. Nah, ketika kita kerjakan secara berjamaah, maka Allah berikan karunia keutamaan 27 kali lipat. Sehingga ketika kita sholat sendiri butuh 27 kali kita sholat baru mencapai keutamaan sekali kita sholat berjamaah. Maka terlepas saya pembahasan terkait dengan hukum fikihnya, apakah itu wajib atau sunnah muakkadah, terlepas dari itu, maka sholat berjamaah ini keutamaannya sangat tinggi. Kita diberikan kedudukan 27 derajat lebih utama. Kita sebagai orang yang berakal pasti akan memilih yang lebih utama, yang lebih baik. Sama-sama dilaksanakan misalkan 2 menit atau 5 menit, tapi mendapatkan keutamaannya lebih, dikalikan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka salat berjamaah kita senantiasa menjaga jamaah, pergi ke masjid untuk berjamaah. Ini termasuk sarana kita untuk senantiasa menjaga kesempurnaan salat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah dengan benar-benar salat yang 5 waktu. Wassalatil wusta, terutama dikhususkan lagi adalah salat wusta. Rasulullah SAW menjelaskan salatul wusta ay salatul asri. Salat wusta adalah salat asar. Karena salat asar memiliki keistimewaan tersendiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian bersama dengan orang-orang yang berdiri. Yaitu ini adalah seruan untuk berjamaah. Kita jaga salat 5 waktu kita, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita jaga dengan senantiasa menjaga kesempurnaannya, yaitu kita senantiasa untuk berjamaah. Karena ketika berjamaah kita akan mendapatkan nilai-nilai yang banyak dari wudhu kita dari rumah, langkah-langkah kita menuju ke masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Langkah kita ke masjid ada selangkahnya itu adalah menghapus dosa. Langkah berikutnya mengangkat derajat kita di sisi Allah, mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah. Semakin banyak langkah yang kita lakukan untuk menuju masjid, maka semakin banyak limpahan pahala, ampunan dosa, dan derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jagalah salat kita.
Karena salat adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab. Yang hubungannya kita dengan Allah, salat itu akan pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di sisi Allah yaitu ibadah salatnya. Apabila salatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan dinilai baik di sisi Allah. Apabila salatnya buruk, salatnya tidak dijaga dengan baik, tidak dijaga waktunya, tidak tepat waktu, rukun-rukunnya tidak dijaga, tumakninahnya tidak dijaga, syarat-syaratnya tidak dijaga, maka amalan-amalan yang lain selain salat itu akan menjadi buruk. Dan itu juga sebetulnya sudah bisa dirasakan ketika masih hidup di dunia. Ketika salatnya bisa dijaga dengan baik, baik waktunya, rukunnya, syaratnya, dan lain sebagainya, nanti insya Allah proses kehidupannya akan baik. Karena salat itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena itu, untuk lebih menyempurnakan salat kita, kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa menjaga salat-salat kita, dan kita bisa dimudahkan untuk senantiasa berjamaah ke masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bisa menjaga salat berjamaah 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut, dan tidak tertinggal takbiratul ihram imam, maka akan terbebas dari dua hal. Yang pertama adalah terbebas dari api neraka. Yang kedua adalah terbebas dari penyakit nifak. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah. Kalau kita ingin masuk surga terbebas dari nifak, maka jagalah salat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita termasuk muqiminas shalah, termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga salat kita, menjaga salat jamaah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbi ij'alna minal muqiminas shalah. Rabbi ij'alna muqiminas shalah. Rabbi ij'alna muqiminas shalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.